Ya, pemerintah telah mengimplementasikan formula baru dalam penetapan harga batu bara acuan. Penetapan HBA dengan formula baru tersebut bertujuan untuk mendapatkan harga yang diterima pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengimplementasikan formula baru dalam penetapan harga batubara acuan atau HBA di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2023 tentang pedoman penetapan harga patokan untuk penjualan komoditas batubara. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya menyatakan, formula penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan harga batubara acuan yang dapat diterima oleh pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara. Pengubahan formulasi HBA berangkat dari keluhan pelaku usaha yang merasa berat untuk membayar kewajiban royalti yang lebih tinggi dari patokan harga jual batubara. Agung menjelaskan dalam formula baru tersebut, HBA dibentuk dari rata-rata realisasi harga jual batubara 2 bulan sebelumnya dengan proporsi 70% dengan realisasi harga 1 bulan sebelumnya. Di samping itu, pembentukan HBA diambil dari 30% realisasi harga 2 bulan sebelumnya berdasarkan data realisasi penjualan batubara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan pada saat pemenuhan kewajiban pembayaran royalti batubara. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita menyikapi perubahan harga batubara acuan 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Beliau adalah Direktur Eksekutif APBI. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak Hendra. Terima kasih Pak. Baik, ini menarik. Ada lagi harga batubara acuan begitu yang baru juga diberlakukan per Maret 2023 ini. Pak Hendra, bagaimana tanggapan dari teman-teman Asosiasi Pertambangan Batubara sendiri? Ya, pertama-tama kami mengapresiasi langkah dari pemerintah untuk melakukan revisi HBA. Oke. Karena ini usulan yang telah kami wacanakan sejak lama ya. Mungkin udah hampir 2 tahun ya kita udah sampaikan ke pemerintah ada disparitas harga antara harga ekspor dan juga HBA yang tentu saja akan terasa tidak fair bagi pelaku usaha ya karena membayar royalti jauh lebih tinggi dari kewajibannya. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan HBA baru atau banyak yang sebut sebagai HBA Coal Index Minerba atau HBA CIM, ini adalah sesuatu yang tentu saja langkah yang cukup positif. Tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan revisi ini karena akan berpengaruh tentu kepada penerimaan negara yang mungkin akan lebih kecil gitu kan di saat pemerintah sedang menggalakkan ya mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dari harga komoditas yang sedang menguat meskipun trennya sedang menurun. Nah, yang kami melihat HBA baru ini, HBA CIM ini secara umum cukup bagus ya. Kami sempat menanyakan ke beberapa teman-teman pelaku usaha untuk melihat bagaimana dampaknya. Sejauh ini memang kami melihat dampaknya secara umum ya cukup positif ya, dan juga pengaruh terhadap pembayaran royalti juga lebih berpengaruh. Namun tentu saja semua pelaku usaha masih mengharapkan adanya informasi yang lebih detail ya mungkin lebih transparan dari pemerintah. Tadi disampaikan juga dalam Kepmen itu bagaimana formula yang disampaikan oleh pemerintah melihat dalam terakhir dan juga menggunakan harga aktual, dan ini berbeda dengan indeks-indeks sebelumnya. Ini tentu saja langkah yang menarik, namun tentu saja bagi pelaku usaha masih mempertanyakan ini secara detail reference dari harga yang dijadikan reference ini tentu dari invoice aktual ini seperti apa sih yang kita pengen dengar dari pemerintah. Tapi secara umum ini sudah cukup positif ya Pak buat pelaku usaha. Baik, lantas sejauh mana juga informasi yang sudah diserap oleh para pelaku usaha pertambangan batubara begitu terkait dengan harga baru dari acuan batubara ini, Pak Nadia? Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi Anda katakan ini juga masih ada ya beberapa hal detail yang perlu disampaikan juga begitu. Seperti apa kondisinya nih Pak Hendra?
Iya, kalau kita lihat dengan HBA yang sebelumnya, HBA lama yang diterbitkan 2009 ya melalui Cap Dirjen, Mhm. itu dalam lampirannya ada secara rinci dilampirkan formula ya, cara untuk mendapatkan menggunakan skema formula yang dimaksud ya. Jadi ada komponen-komponennya secara detail sehingga perusahaan-perusahaan pelaku usaha itu dengan mudahnya bisa merujuk ke lampiran atau guidelines panduan mendapatkan formula tersebut untuk membuat suatu proyeksi atau perkiraan atau estimasi untuk harga batubara mereka atau harga jual. Nah, di HBA yang baru ini lebih singkat, dalam Capman-nya juga sangat singkat aja, cuma ada beberapa poin, misalnya dihitung rata-rata 3 bulan dan 2 bulan actual harga yang terakhir, kemudian juga tidak menggunakan indeks-indeks yang sebelumnya ya. Ini adalah harga real, harga yang actual, sehingga menurut pemerintah apa yang telah disampaikan melalui Capman ini, melalui formula baru ini sudah mendekati harga pasar. Nah, mungkin ada misinformasi yang dimaksud dari pelaku usaha juga melihatnya karena berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya ada guideline secara detail. Nah, di formula yang baru ini hal itu tidak nampak. Nah, itu yang ingin kita diskusikan dengan pemerintah. Jika pemerintah berkenan, tentu saja ya, itu seperti apa sih mungkin referensinya untuk mencari HBA 1, HBA 2, untuk kualitas batu bara sekian kalorinya, itu menggunakan invoice yang mana aja nih sebagai sampel. Karena bagi pelaku usaha ada beberapa juga yang bertanyakan, wah ini yang di HBA 2 misalnya di garis sekian, harga sekian, itu rasa-rasanya sih bagi teman-teman ya, ini kok harganya berbeda nih, ini ketinggian, ada yang di pasar nggak dapat segini. Nah, hal-hal seperti itu sih, tapi kami boleh sampaikan secara umum ini udah positif. Iya, tapi seberapa urgent juga data-data detail tadi yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha pertambangan batu bara begitu Pak Hendra, sehingga perlu juga mereka ketahui begitu ya, baik dari jenis batu baranya, GAR-nya berapa, harganya berapa, dan acuannya berapa begitu. Kita percaya sih pemerintah kan menggunakan IPNBP yang semua harga-harga jual, invoicing itu semua ada di pemerintah. Jadi kita percaya pemerintah benar-benar menggunakan data aktual. Namun tentu saja yang saya sampaikan tadi, sosialisasi yang lebih teknis, detail ini jika dimungkinkan ini akan sangat bagus. Jadi paling tidak concern dari pelaku usaha itu bisa terjawab ya. Jadi ada beberapa sampel harga, tapi memang tentu saja untuk informasi mengenai harga-harga jual ini kan konfidensial ya, tentu saja ya. Nah itu yang mungkin karena guidelines yang tidak ada, jadi mungkin ada pertanyaan dari beberapa perusahaan, tapi tidak semua sih perusahaan besar bertanya, ini sebagian besar juga. Lebih kepada transparansi dari mungkin komponen-komponen yang dijadikan acuan sepertinya Pak Hendra ya, yang seperti itu ya pertanyaan. Dan ini nextnya apa dong yang akan dilakukan? Apakah juga akan meminta audiensi misalnya kepada pemerintah begitu, dalam artian bahwa memang perlu ada nextnya pertemuan-pertemuan yang lebih membahas hal teknis, ataupun mungkin penjelasan-penjelasan yang lebih detail begitu kepada pelaku usaha? Iya, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah sih. Kita harapkan ada sosialisasi yang lebih rinci dengan pemerintah. Kita juga mendapat masukan lagi dari pemerintah, meyakinkan bahwa formula ini telah menggunakan acuan harga aktual. Di satu sisi juga sebagian pelaku usaha melihat ini kan 2 bulan baru terbit ya, dan acuannya kan patokannya 3 bulan terakhir, sehingga mungkin saja di HBA setelah diterbitkannya HBA yang bulan berikutnya nanti setelah 3 bulan ini baru terlihat ya kira-kira seperti apa sih disparitasnya, ini kita melihat. Tapi secara umum sih sudah sudah bagus ya. Lantas kalau memang ini baru berlaku Maret, kemudian nanti kan ada rentang waktu 2 sampai dengan 3 bulan untuk penentuan harga acuan batubara yang baru ini, juga akankah berlaku masih dengan harga ataupun HBA yang lama atau tidak? Berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan porsi harga batubara acuan di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, sekitar 30% ini adalah realisasi harga 1 bulan sebelumnya. Sementara 70%-nya adalah realisasi harga 2 bulan sebelumnya.
Jadi berdasarkan data realisasi penjualan batu bara yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan pada saat pemenuhan kewajiban pembayaran royalti batu bara. Itu dia porsi dari harga batu bara acuan di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat harga batu bara acuan dengan formula baru. Kita bandingkan dengan formula sebelumnya ya, ada HBA, kemudian HBA1 dan HBA2. Kita lihat Maret 2023 dan April 2023 untuk HBA-nya sendiri dari 283,08 dolar Amerika per ton, kemudian turun menjadi 265,26 dolar Amerika per ton. Kemudian HBA1 juga ada penurunan dari 136,7 dolar Amerika per ton menjadi 102,53 dolar Amerika per ton. Adapun untuk HBA2 102,26 dolar turun langsung menjadi 87,81 dolar Amerika per ton. Itu dia harga batu bara acuan dengan formula baru yang berlaku di Maret 2023. Lantas bagaimana dengan pergerakan harga komoditasnya untuk batu bara? Pergerakan dari 3 Januari sampai dengan 2 Mei ini cenderungannya memang sedang mengalami penurunan dari 360,65 dolar Amerika per ton pada 3 Januari. Pergerakan harganya terus turun hingga tercatat di tanggal 2 Mei lalu sekitar 190 dolar Amerika per ton. Itu dia beberapa data yang kita langsung bisa elaborasikan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Baik Pak Hendra, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini nampaknya sesuaikah dengan keinginan pelaku usaha seperti yang Anda harapkan tadi? Ada penurunan dari royalti yang mungkin juga harus dibayarkan ya. Kalau kita lihat HBA-nya sendiri di April 2023 87,81 dolar Amerika per ton. Ini yang untuk HBA2 dari sebelumnya 102,26 dolar Amerika per ton. Apa yang bisa disampaikan ini Pak Hendra? Iya, pertama-tama harga bagi pelaku usaha sepanjang HBA-nya ini benar-benar merepresentasikan harga aktual itu udah ideal ya. Ya. Tapi juga kita pahami ya, kami juga memahami bahwa di satu sisi juga pemerintah perlu mengoptimalkan ya, penerimaan negara dan khususnya dari harga komoditas batubara yang menjadi salah satu unggulan. Jadi tentu saja ada diskresi dari pemerintah ya, kami juga memahami itu diskresi dari pemerintah sebagai regulator yang tentu saja dalam penyusunan formula ini ada variabel atau faktor-faktor tertentu yang diperuntukkan bagi pemerintah agar dari sisi pemerintah juga bisa memaksimalkan. Ya, kami juga memahami ya seperti itu. Di satu sisi kita menginginkan aktual, tapi kita memahami kepentingan pemerintah. Nah, yang berbeda dengan sebelumnya itu HBA lama lah ya. Sebelumnya itu kami melihat disparitas antar harga jual itu sangat tinggi ya, bahkan untuk beberapa kalori tertentu ya, yang kalau sekarang kan dibagi per rentang kalori HBA, HBA1, HBA2. Kalau yang sebelumnya kan itu ada HBA-nya itu mengacu kepada kalori yang tertinggi ya, 6322. Nanti HPB-nya itu mengikuti formula perhitungan yang sudah dilampirkan dalam guidelines dalam perhitungan HBA. Jadi akan bisa terhitung tuh untuk kalori-kalori yang lainnya itu seberapa besar nanti HPB-nya gitu kan. Itu ditampilkan oleh pemerintah semuanya secara detail. Nah, yang di HBA baru berbedanya karena dibagi ada HBA ya, HBA tadi yang kalori 6.300, kemudian HBA1 itu rentang kalori 5.100 sampai 5.400 kalau salah, dan HBA2 yang kalori yang lebih rendah. Kalau yang HBA yang lama itu menggunakan 4 indeks yang mekanisme untuk mendapatkan harga indeks itu udah punya formula yang udah teruji dan sudah diterima umum oleh pasar, bahkan oleh pemerintah juga mengakui dan memasukkannya dalam sistem HBA ya, karena ada sistem panel, terus ada komponen dari luar negeri, dan semua itu kira-kira merepresentasikan. Nah, di sini ini benar-benar HBA yang baru itu mengacu kepada harga jual aktual.
yang diambil oleh pemerintah dari NBP yang menjadi dasar pembayaran invoice atau pembayaran royalti oleh perusahaan-perusahaan ke negara. Nah, itu yang apa namanya perbedaan fundamentalnya gitu. Nah, bagaimana pengusaha mencermati, memang yang kita sudah lihat juga secara market, harga menunjukkan tren penurunan. Betul. Ya. Jadi kalau HBA juga yang HBA mengalami tren penurunan, ini juga merefleksikan market. Jadi kurang lebih memang terlihat sepintas HBA yang baru ini merepresentasikan harga aktual di market karena tren juga sedang menurun. Namun tentu saja yang saya sampaikan tadi mungkin ada hal-hal yang detail ya, karena seperti apa untuk kalori tertentu, karena ada juga yang mempertanyakan untuk HBA2 itu misalnya kalau di kalori tertentu di harga sekian, nanti diuji juga di HBA1 di kalori sekian, harganya bisa sama gitu ya, atau hampir mendekati. Seperti hal-hal seperti itu ya. Nah, itu dia. Sulit untuk jawab ya. Kalau memang masih ada pertanyaan, berarti kan masih ada yang belum serak begitu ya, bisa dikatakan ya Pak Hendra. Nah, ini bagaimana kita bisa menjembatani begitu APBI antara pelaku usaha dan pemerintah sehingga nanti ada satu titik temu lagi bahwa semuanya ataupun everybody happy begitu dengan HBA baru ini? Iya, saya kira sih kita ada langkah dari pemerintah, kita udah apresiasi, dan secara umum saya sudah sampaikan tadi, ini sudah cukup bagus ya, ini cukup bagus. Ideally memang ini benar-benar harus merefleksikan harga pasar ideally, tapi kita juga paham ya, pemerintah pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu lah untuk memaksimalkan berkah dari harga komoditas yang mungkin window-nya tidak lama ya, tidak panjang ya. Itu banget. Nah, tapi tentu saja bagaimana di tengahnya itu lebih ke masalah komunikasi aja, transparansi aja ya yang kita harapkan. Misalnya ada satu pertemuan atau beberapa pertemuan yang sifatnya lebih teknis ya, lebih teknis sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan keyakinan bahwa oh ya, dan ini memang sudah benar merepresentasi. Ataukah memang dalam pertemuan tersebut justru ada masukan-masukan untuk perbaikan ya, masukan-masukan perbaikan ke pemerintah. Nah, ini menarik nih. Perbaikan ataupun mungkin ada semacam pembaruan baru lagi begitu yang ingin disampaikan oleh teman-teman pelaku usaha pertambangan batu bara. Inginnya seperti apa? Karena ini sudah ada aturan baru dan ini sebenarnya sudah sesuai dengan harapan, dalam artian harga aktual yang sudah mendekati harga pasar, tidak ada lagi disparitas yang cukup tinggi. Seperti apa lagi sih sebenarnya keinginan yang akan disampaikan? Baik, Pak Hendra, kita akan lanjutkan kembali. Aturan baru sebenarnya sudah mendapatkan apresiasi yang positif juga dari pelaku usaha pertambangan di Indonesia terkait dengan harga acuan batu bara. Tapi nampaknya masih ada beberapa ganjalan lah yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah, lebih kepada transparansi mungkin komponen-komponen acuan yang digunakan dalam HBA baru ini, dan apa saja sebenarnya poin-poin yang ingin disampaikan juga ini, Pak Hendra. Iya, secara umum sudah bagus yang saya sampaikan tadi, dan bagi sebagian teman-teman juga sudah positif sekali ya, bahkan karena kan tentu saja ini nggak mudah bagi pelaku usaha ya, karena berbeda satu sama lain ya, karakteristik kualitas batu bara, kondisi dari masing-masing tambang juga berbeda satu sama lain, kalori pasarnya juga berbeda satu sama lain, pergerakan harganya bisa di satu formula yang benar-benar bisa ideal. Apalagi di satu sisi tadi yang saya sudah sampaikan beberapa kali, pemerintah juga tentu punya keinginan yang bisa dilakukan melalui diskresi untuk tetap mengoptimalkan sisi dari penerima negara, meskipun di satu sisi ada harga ideal ya, harga pasar aktual satu sisi, tapi satu sisi pemerintah juga perlu memanfaatkan cuan ini. Kita juga paham sekali gitu ya. Dasarnya lah kalau dari tidak banyak itu juga sepanjang mungkin gapnya tidak terlalu lebar, dan itu HBA lama memang seperti itu sih. Kita juga semua periode itu selisih antara HBA dan harga
jual itu lebih tinggi, memang lebih banyak di HBA-nya ya. Sebelum terjadi disparitas 2021, di periode-periode sebelumnya juga lebih banyak kalau kita amati pergerakan harga dalam beberapa tahun itu lebih banyak HBA lebih tinggi, tapi gap-nya tidak terlalu lebar. Sehingga itu bisa kita absorb lah, kita pahami pemerintah ingin dapat lebih besar, fine, ini kontribusi kita. Nah, kemudian terjadilah pergerakan atau dinamika market yang berubah secara drastis ya. Ada decoupling antara indeks batubara Australia dan ICI, ini menyebabkan terjadi gap. Nah, dijembatanilah oleh pemerintah melalui HBA baru ini, yang menurut pemerintah HBA baru ini mengacu kepada 2 bulan terakhir, dalam formulanya 2 bulan terakhir aktual ya, harga aktual. Nah, dalam implementasinya ini yang kita masih yang concern perusahaan sebenarnya tidak terlalu besar lagi, cuman pengen mengetahui secara lebih teknis aja gitu ya. Untuk masing-masing HBA itu gimana sih dapat harganya ini pakai indeks referensi harga yang mana sih gitu, karena banyak teman-teman juga yang mempertanyakan ya, untuk HBA 2 atau HBA 1 untuk kalori tertentu harganya segini. Tapi teman-teman saling nanya, loh kayaknya nggak ada nih harga segini gitu ya. Ini masih seperti itu. Oke, itu dia yang nampaknya juga perlu disampaikan juga kalau memang masih ada kerancuan terkait dengan harga jual yang akan dijadikan patokan tentunya ya bagi para pelaku usaha domestik khususnya. Nah, bagaimana menyikapi juga dengan HBA baru, kemudian dengan penurunan harga komoditasnya sendiri nih, Pak Hendra, apakah menjadi concern tersendiri juga bagi teman-teman? Nah, ini kan yang menariknya kenapa ini jadi concern, karena kita sih harapkan sedapat mungkin HBA formula baru ini juga kalau dia mendekati aktual akan positif bagi perusahaan di saat nanti di saat kondisi harga tren sedang menurun, dan memang sedang terjadi ya penurunan ini, dan diperkirakan juga ke depan apalagi tekanan-tekanan terhadap market ke depannya ya. Jadi harga ini sedapat mungkin bisa, paling tidak kalau dia mendekati aktual, akan lebih bagus buat perusahaan untuk bisa memanage perencanaan atau cash flow-nya di tengah harga yang lagi tertekan. Apalagi dengan tekanan terhadap harga ini, perusahaan-perusahaan di satu sisi juga dituntut untuk survive di era transisi energi, dan untuk mendapatkan financing untuk investasi juga sulit banget ya, dapatkan pendanaan. Sehingga memang kenapa ini menjadi concern dari perusahaan, karena disinilah kita ingin memaksimalkan berkah harga komoditas, karena hanya dari cash reserve dari perusahaan ini sendirilah yang bisa kita andalkan untuk bisa survive ke depan, karena kita nggak bisa berharap dari financing yang akan semakin sulit. Oke, terakhir Pak Hendra, optimisme Anda terkait dengan perkembangan industri batu bara Indonesia dengan adanya HBA baru dan ditambah penurunan harga komoditasnya sendiri. Iya, kita masih tetap optimis dari sisi permintaan batu bara, masih tetap dalam level yang kuat ya, dalam beberapa tahun ke depan ya. Fakta-fakta secara global juga menunjukkan peningkatan global seaborne thermal coal ini terjadi terus steady ya, paling tidak ada peningkatan setiap tahunnya. Itu sementara di sisi supply juga kita cukup lancar, tidak terlalu terganggu, dan kita lihat dari tren produksi kita juga cukup bagus, dan di 2023 ini sampai Mei terakhir ya, lihat di Modi itu sudah kurang lebih 33% ya. Ekspor kita di kuartal 1 juga 23% dari target, sehingga dengan cuaca yang akan lebih bagus, lebih kering ya di tahun sisa ini, rasa-rasanya produksi kita cukup di level cukup tinggi untuk bisa memenuhi, sehingga perusahaan masih bisa survive, dan mudah-mudahan dengan formula baru ini kita bisa kedepannya bisa bertahan lah kalau harga trennya semakin menurun. Tapi kita optimis tahun ini masih cukup di level yang cukup kuat, meskipun trennya terlihat terus mengalami penurunan gitu.
Baik, itu dia pemirsa update dari perkembangan industri batu bara dengan harga acuan batu bara yang baru yang sudah dilakukan per Maret 2023. Optimisme masih tetap tinggi dalam menyambut tahun 2023 ini. Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali Pak Hendra.